menyampaikan materi perbaikan nilai. Assalamualaikum Kak. Oke, saya akan mulai menyampaikan penyampaian materi semester genap. Di sini saya akan menyampaikan materi sebagai perbaikan nilai. Di sini saya akan menyampaikan materi memetik keteladanan dari biografi pahlawan dari Muhammad Rafi Tegar Putra Rasya, absen 20 kelas 17 ya. Oke, yang pertama yaitu apa itu teks biografi? Teks biografi merupakan jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis. Teks biografi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu biografi dan autografi. Untuk yang biografi adalah riwayat hidup yang dituliskan oleh orang lain. Sedangkan untuk autografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, atau peristiwa kejadian yang telah dialami oleh tokoh biografi. Isi dalam teks biografi tidak hanya sekedar nama, data kelahiran, dan informasi saja. Akan tetapi akan diisi dengan lebih kompleks karena pada teks biografi akan berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, dan peristiwa yang dialami tokoh. Akan tetapi, pada teks biografi tidak semua aspek atau peristiwa akan diceritakan. Pada teks hikayat, yang diceritakan adalah hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, pada teks biografi yang biasanya diceritakan itu seperti tokoh yang memiliki dampak jasa bagi masyarakat. Sepertinya contoh kayak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, R.A. Kartini gitu. Yang biasanya diceritakan oleh teks biografi. Selanjutnya, menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Yang pertama, ide pokok adalah inti dasar dari permasalahan pada suatu teks dan berisi pengembangan pada suatu paragraf. Yang kedua, ide penjelas. Ide penjelas adalah uraian dan pengembangan suatu topik yang dibahas pada ide pokok. Yang ketiga, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan suatu ide pokok. Yang keempat, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi ide penjelas. Yang kelima, ide pokok akan terletak pada kalimat utama dan ide penjelas akan terletak pada kalimat penjelas. Letak ide pokok umumnya akan mengikuti pada kalimat pertama sebuah paragraf. Umumnya, itu dapat dibedakan menjadi berbagai jenis. Jenis-jenis ide pokok deduktif. Ide pokok deduktif ini adalah ide pokok paragraf deduktif ini adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Untuk ide pokok induktif, ide pokok induktif adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Untuk ide pokok deduktif dan induktif adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Untuk ide pokok interaktif adalah ide pokok pada paragraf interaktif adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak pada tengah paragraf. Untuk ide pokok deskriptif adalah ide pokok pada paragraf deskriptif adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak di seluruh paragraf. Jadi ide pokok ini tuh kalimat utamanya terletak di semua bagian paragraf yang berisi penjelasan secara detail. Untuk ide pokok naratif adalah ide pokok yang kalimat utamanya terletak pada seluruh bagian paragraf yang berisi penceritaan. Jadi, pada jenis ide pokok deskriptif dan naratif ini sedikit beda, karena pada ide pokok deskriptif ini itu kalimat utamanya terletak pada semua kalimat yang berisi penjelasan secara detail. Jadi letaknya dimanapun, kalau ada penjelasan secara detail itu merupakan ide pokok yang dikategorikan sebagai ide pokok deskriptif. Dan pada ide pokok naratif letaknya itu sama dengan ide pokok deskriptif, yaitu di semua bagian paragraf yang berisi penceritaan. Selanjutnya,
Memahami teks recount dan menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup bagi tokoh tidak hanya bisa didapatkan dari teks biografi saja, akan tetapi juga bisa ditemukan pada teks recount. Teks recount merupakan teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu dengan tujuan menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca. Teks biografi dan teks recount memiliki struktur teks yang sama, yang terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa kejadian, dan reorientasi. Untuk yang pertama, pada bagian struktur teks orientasi ini merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal berisi identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi biasanya berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan yang dialami atau diceritakan yang dialami oleh tokoh biografi. Yang kedua, masalah atau peristiwa kejadian merupakan kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh biografi saat tokoh mengalami masalah, menyelesaikan masalah, proses karir, peristiwa menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan yang dialami oleh tokoh biografi. Reorientasi merupakan bagian penutup atau bagian kesimpulan. Pada bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas tokoh biografi yang dikisahkan. Reorientasi dapat ada dan tidak ada. Jadi, pada bagian reorientasi ini sifatnya bisa ada dan tidak ada. Yang kedua, kata kerja material menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atas menunjukkan tindakan fisik atau mental. Yang ketiga, kata sifat adjektiva menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan urutan, kualitas, maupun penekanan pada suatu kata. Yang keempat, kata kerja pasif merupakan kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya, pada kata kerja pasif yang memiliki imbuhan di atau ter. Yang kelima, kata kerja adjektiva mental. Kata kerja aktivitas mental. Oh, ini salah ini. Yang kelima ini kata kerja aktivitas mental, bukan adjektiva mental. Yang kelima ini kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Yang keenam, kata penanda urutan waktu. Kata ini berisi kata hubung, kata depan, dan kata benda. Jadi kata ini tuh terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan, preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh-contoh dari kata-kata tadi, yang pertama kata pronomina. Kata ganti yang pertama seperti saya, aku, kamu, engkau. Untuk kata kerja material contohnya seperti Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Itu kan menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan subjek atas tindakan fisik. Untuk yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang andal. Itu dikenalkan sebagai menjelaskan pembuatan kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Yang keempat, kata kerja pasif. Ini itu yang dikenai subjek yang dikenai pekerjaan. Contohnya seperti ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dipercayai Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Aktivitas mental ini dikenalkan sebagai mengutarakan suatu respon. Contohnya seperti
mereka mengendaki dibuang ke negeri Belanda, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan. Jadi mencurahkan sebagai responnya perhatian pada bidang pendidikan. Yang kelima, kata penanda urutan waktu. Contohnya seperti pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Ya, pada kalimat pada masanya itu dikenakan sebagai kata hubung. Yang kedua, akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak tahun Agustus 1913. Pada kalimat akhirnya itu dikenai sebagai kata hubung penanda urutan waktu. Oke, sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya.